Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini, yaitu akan membahas mengenai objek pajak pertambahan nilai pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D ya. Oke, aku akan share screen terlebih dahulu untuk materinya. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk materinya. Nah, jadi di sini kita lihat di sini terkait dengan barang atau jasa kena pajak. Nah, jadi pengenaan PPN ini tidak hanya terkait dengan barang ya, tapi juga terkait dengan jasa. Nah, tentunya ini adalah kategori BKP atau JKP gitu ya, yang nantinya akan kita pelajari gitu. Yang pertama di sini adalah terkait dengan BKP atau JKP di sini ya, tentu adalah yang mendapat fasilitas PPN gitu ya. Nah, kemudian juga nanti ada yang masuk kriteria non BKP atau non JKP. Jadi tidak semua barang atau jasa itu adalah dikenakan pajak PPN terutama ya. Ada juga yang sifatnya adalah non. Nah, tentu di sini ada prinsip negatif list ya, di mana pada dasarnya semua barang merupakan barang kena pajak sebetulnya, dan semua jasa merupakan jasa kena pajak, kecuali undang-undang sendiri yang menentukan sebaliknya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan non BKP di sini. Non BKP atau JKP ya, ini diatur tersendiri di dalam pasal 4A ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, standar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, yang munculnya itu atau adanya itu di akhir tahun 2021. Nah, ini untuk pasal 4 ini adalah terkait dengan non BKP-nya. Nah, non BKP atau non barang kena pajak ini apa saja? Yang pertama adalah terkait dengan makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Terutama misalnya meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat umum maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, ini termasuk dalam kategori non barang kena pajak. Nah, karena sudah dikenakan pajak daerah gitu. Walaupun sebetulnya di situ terdapat penyerahan barang kena pajak kan, tapi itu bukan masuk barang kena pajak, jadi tidak perlu dikenakan PPN. Kemudian uang, emas, batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga ya, itu juga termasuk non barang kena pajak. Nah, kemudian juga ada non JKP. Non jasa kena pajak ini walaupun adalah jasa gitu ya, tapi dikecualikan dari jasa kena pajak. Jadi tidak dikenakan PPN. Nah, ini misalnya apa saja contohnya? Contohnya adalah jasa keagamaan. Kemudian apalagi jasa kesenian dan hiburan. Kemudian ada jasa perhotelan atau jasa yang disediakan pemerintah, kemudian jasa penyediaan di tempat parkir atau penyediaan tempat parkir, jasa boga atau catering, ini adalah non jasa kena pajak. Nah, ini ya yang terkait dengan non BKP atau JKP. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan fasilitas PPN. Nah, fasilitas PPN ini itu diatur tersendiri ya di dalam pasal 16B. 16B ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini yang Undang-Undang HPP ya. Di mana terkait dengan fasilitas PPN ini adalah terkait PM dapat dikreditkan. PM ini artinya pajak masukan ya. Pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, ini tidak dipungut. Nah, ini tentu
adalah ada fasilitas PPN di sini yang dibebaskan. Artinya PM tidak dapat dikreditkan ya. Jadi atas faktur pajak masukan tersebut itu tidak dapat dikreditkan. Nah, ini atas apa saja? Nah, kita lihat ke yang BKP. Nah, misalnya penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai berupa anode, slime, dan emas granula. Nah, ini juga diatur dalam PP 70 tahun 2021 ya. Kemudian juga ada alat angkut tertentu, misalnya pesawat, kapal, kereta. Nah, ini selain diatur di undang-undangnya juga ada di PP 50 tahun 2019, juga PMK 41, PMK 03 2020. Nah, PKP yang selanjutnya yang mendapatkan fasilitas PPN adalah BKP yang diperoleh dari proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman. Nah, ini juga mendapatkan fasilitas PPN yang dibebaskan. Nah, ini terutama hibah atau pinjaman luar negeri ya. Jadi PP 42 tahun 95 yang kemudian di PP 25 tahun 2001. Nah, BKP selanjutnya yang mendapatkan fasilitas PPN adalah barang kena pajak atas pemasukan ke dalam TB. Nah, TPB ya. TBB ini maksudnya diatur di dalam PP 32 tahun 2009 yang kemudian ada di PP 85 tahun 2018. Ini terkait dengan KAPET ya, kemudian juga kawasan bebas atau KIT. Nah, diatur khusus di dalam KMK 580, KMK 04 2003, juga di PMK 15, PMK 011 tahun 2011. Nah, kemudian selanjutnya BKP yang dibebaskan atau mendapatkan fasilitas PPN adalah di sini adalah PPN tidak dipungut atas sebagian impor. BKP ya yang dibebaskan dari pungutan bea masuk. Ini juga mendapatkan fasilitas PPN. Nah, ini diatur juga di dalam KMK 231, KMK 03 2001, kemudian di PMK 70, PMK 011 tahun 2013. Nah, selanjutnya adalah BKP PPN tidak dipungut di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Nah, ini ada di PMK 173 ya, tahun 2021. Nah, terkait dengan yang mendapatkan fasilitas PPN dari JKP atau jasa kena pajak adalah jasa persewaan. Kemudian ada juga perawatan dan reparasi ke pelabuhan, alat angkut tertentu, pesawat, kapal, kereta. Nah, ini diatur juga di dalam PP 50 tahun 2009 dan juga PMK 41 ya, garis miring PMK 03 2020. Nah, JKP yang diperoleh dari proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri ini juga mendapatkan fasilitas PPN ya terkait dengan jasa kena pajak. Nah, ini diatur tersendiri di PP 42 tahun 95, kemudian di PP 25 tahun 2021. Nah, selanjutnya terkait fasilitas PPN ini yang dibebaskan, artinya nantinya PM tidak dapat dikreditkan. Nah, terkait dengan pembebasan PPN kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya. Nah, ini adalah barang kena pajak impor atau penyerahan BKP tertentu, misalnya terkait dengan senjata, amunisi, alat angkut daerah, ya, kendaraan lapis baja, dan patroli oleh TNI atau Polri. Nah, ini dibebaskan. Kemudian juga vaksin, ya, misalnya oleh program imunisasi nasional, buku pelajaran umum, ya, kitab suci dan buku pelajaran agama serta rumah sederhana ini dibebaskan atau mendapatkan fasilitas PPN. Nah, ini tentunya Anda bisa lihat juga di PP 38 tahun 2003. Nah, selanjutnya PP 47 tahun 2013 di sini terkait dengan air bersih bukan dalam kemasan, juga di PP 40 tahun 2015 di mana impor ya atau penyerahan barang kena pajak strategis di sini yang pertama misalnya mesin pabrik, kemudian barang hasil kelautan ya dan perikanan, kemudian jangat dan kulit mentah ya ternak, kemudian juga bibit atau benih, juga pakan ternak ya pakan ikan, bahan untuk pakan, barang hasil pertanian. Selain itu juga ada bahan baku kerajinan perak atau butiran atau batangan ya yang ininya berupanya ya, atau rumah susun sederhana.
Nah, listrik ini kecuali rumah dengan daya di atas 6.600. Nah, ini kecuali ya berarti yang di bawah ya, di bawah 6.600 ini adalah mendapatkan pembebasan atau mendapatkan fasilitas PPN. Nah, yang terakhir adalah liquid ya, natural gas. Nah, ini Anda bisa lihat di PP 81 tahun 2015 ya, dan PP 48 tahun 2020. Nah, terkait dengan JKP yang mendapatkan fasilitas PPN, ini misalnya jasa kepandarudaraan tertentu. Nah, ini di PP 28 tahun 2009. Juga ada jasa kepelabuhan tertentu. Nah, ini di PP 74 tahun 2015. Kemudian jasa persewaan rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Ini juga dibebaskan nih. Nah, ini juga diatur di dalam PP 38 tahun 2003. Selanjutnya ada jasa yang diterima kontraktor untuk pembangunan tempat ibadah. Nah, ini juga mendapatkan fasilitas PPN ya atas jasa kena pajaknya. Kemudian data batas dan foto wilayah yang diterima Kemenhan dan TNI. Ini juga mendapatkan fasilitas PPN. Nah, ini diatur khusus di dalam PP 38 tahun 2003. Nah, di sini sejak Undang-Undang HPP Klaster PPN ini berlakunya yang pertama ini ya. Jadi ini tadinya ini ya Bapak Ibu semuanya atau teman-teman. Nah, sejak Undang-Undang HPP Klaster PPN berlaku, yang pertama fasilitas yang saat ini berlaku existing dipertahankan sepenuhnya. Nah, sedangkan penambahan fasilitas atas barang dan jasa yang semula non-BKP dan non-JKP menjadi barang kena pajak dan JKP, di mana di sini ada beberapa poin. Yang pertama, dilihat dari kriteria dan jenis barang kebutuhan pokok yang sebelumnya telah berlaku seluruhnya ya, jadi dibebaskan. Kemudian jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, ya, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja ini diberikan fasilitas dibebaskan ya setelah adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Selain itu juga minyak bumi, gas melalui pipa ya, LNG dan CNG dan panas bumi diberikan fasilitas dibebaskan. Selain itu juga ada emas batangan diberikan fasilitas tidak dipungut. Nah, ini sinkron dengan fasilitas untuk emas granula. Oke. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan PPN atas barang kena pajak. Ya, PPN atas barang kena pajak di sini ini ada kita lihat dari di dalam daerah pabean ya oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Yang pertama ini adalah penyerahan hak karena suatu perjanjian. Nah, ini bisa terjadi karena jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Nah, selanjutnya juga terjadi karena perjanjian sewa beli, ya, adanya sewa beli atau sewa guna usaha atau leasing. Nah, leasing di sini yang dimaksud adalah penyerahan barang kena pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha atau leasing dengan hak opsi. Nah, jadi barang kena pajak dianggap diserahkan langsung ya dari PKP, pemasok atau supplier kepada pihak yang membutuhkan barangnya ya, berarti atau leasenya. Nah, kemudian adalah penyerahan kepada pedagang perantara atau juru lelang. Pedagang perantara ini bisa orang pribadi atau badan ya yang dalam kegiatan usaha dan pekerjaannya dengan nama sendiri melalui perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu misalnya komisioner. Nah, juru lelang ini adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, PPN atas barang kena pajak selanjutnya ini adalah pemakaian sendiri ya atau yang kita sebut pemberian cuma-cuma. Nah, pemberian cuma-cuma ini juga disebut sebagai atau menjadi barang kena pajak. Nah, pemakaian sendiri ini misalnya pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan atau baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Ini termasuk kena pajak juga ya. Nah, kemudian pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma ini pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Nah, pokoknya yang sifatnya cuma-cuma, misalnya contoh
Anda bertransaksi ya, membeli kendaraan bermotor misalnya. Ketika membeli kendaraan bermotor akan diberikan mungkin jaket ya atau helm yang sifatnya adalah cuma-cuma. Nah, ini juga menjadi barang kena pajak ya, barang kena pajak atas pemberian helm atau pemberian jaket tersebut. Nah, jadi dikenakanlah PPN walaupun secara khas tidak ada ya penerimaan uang atas pemberian barang tersebut. Nah, ini termasuk pemberian cuma-cuma. Nah, kemudian persediaan dan aktiva saat pembubaran perusahaan. Nah, ini disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Nah, penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau antar cabang. Nah, ini juga termasuk barang kena pajak. Misalnya pusat membeli barang di cabang. Nah, karena sama-sama PKP, nah, karena ada transaksi antar cabang ya, berarti pusat dengan cabang. Nah, ini juga dikenakan barang kena pajak walaupun masih dalam satu lingkup perusahaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyerahan dalam rangka perjanjian pembiayaan syariah. Nah, transaksi murabahah. Nah, bank syariah harus membeli dahulu PKP dari PKP baru menjualnya kepada nasabah. Nah, berdasarkan Undang-Undang PPN, penyerahan dianggap dilakukan langsung oleh PKP kepada nasabah. Ini ya, terkait dengan PPN atas barang kena pajak. Nah, selanjutnya di sini penyerahan barang kena pajak kepada maklar. Nah, maklar di sini melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu atas amanat dan atas nama orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja. Nah, ini tidak termasuk penyerahan BKP. Terus yang kedua, penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang. Nah, ini juga tidak termasuk penyerahan BKP. Nah, kemudian penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Nah, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau ada perusahaan yang memiliki cabang lebih dari satu, misalkan ada di pusat, ada di A, yang cabangnya di B, ternyata PPN-nya dipusatkan di yang A ya, di pusat tadi. Ketika ada transaksi penyerahan antar cabang dari yang A ke B, itu tidak dikenakan PPN karena telah melakukan pemusatan. Nah, terkecuali kalau tidak dilaksanakan pemusatan, nah itu dikenakan PPN. Kemudian yang keempat, pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal, pengganti saham dengan syarat kedua belah pihak adalah pengusaha kena pajak. Nah, ini juga tidak. Nah, kemudian barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Nah, aktiva ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kedua, kendaraan bermotor berupa sedan dan sedan wagon ya, ini tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Nah, selanjutnya oleh siapapun ya, baik dalam rangka kegiatan usaha maupun tidak. Nah, ini ya, pemungutan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, kemudian kalau di poin C-nya adalah ekspor barang kena pajak, ini oleh pengusaha kena pajak, ini juga termasuk PPN atas barang kena pajak ya. Nah, kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh siapapun. Nah, ini juga termasuk. Kemudian ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak tentunya. Nah, ini juga termasuk PPN atas barang kena pajak. Nah, selanjutnya adalah PPN atas jasa kena pajak. Ya, jadi sekarang kita terkait dengan jasanya ya. Nah, jasa di sini kita lihat yang pertama adalah penyerahan jasa kena pajak. Nah, ini yang dimaksud di dalam daerah pabean oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Nah, di sini termasuk JKP yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau pemberian cuma-cuma oleh siapapun. Nah, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak tentunya di sini yang dimaksud ekspor jasa kena pajak ini merupakan kegiatan pelayanan di dalam daerah pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean ini di PMK 32 PMK 010 2019 ya, di mana ada beberapa kegiatan yang melekat pada barang bergerak ya yang dikeluarkan oleh atau dimanfaatkan di luar pabean. Yang pertama adalah jasa maklon.
Kemudian jasa perbaikan dan perawatan, jasa kepengurusan transportasi atau freight forwarding ya, terkait barang untuk tujuan ekspor. Nah, ini PPN atas jasa kena pajak ya, masuk kriterianya. Kemudian kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar daerah pabean atau jasa konsultasi konstruksi. Nah, ini. Kemudian kegiatan lainnya seperti jasa teknologi dan informasi, jasa R&D, jasa persewaan alat angkut ya, misalnya pesawat udara, kapal laut. Kemudian jasa konsultasi bisnis dan manajemen, hukum, desain, SDM, ya, kemudian pemasaran, jasa akuntansi, audit dan perpajakan. Nah, ini juga merupakan jasa kena pajak. Jadi atas PPN ini nanti atas jasa kena pajak ini nanti dikenakan PPN atas jasa kena pajak. Kemudian juga ada jasa interkoneksi. Nah, ini juga termasuk ya. Nah, kemudian terkait dengan pasal 16C Undang-Undang PPN PMK 163 PMK 03 2012 ini mengatur tentang kegiatan membangun sendiri. Nah, jadi ada PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, kegiatan atas membangun sendiri ini adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Termasuk di dalamnya kegiatan membangun bangunan yang dilakukan oleh kontraktor atau pemborong, tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut PPN. Dan kontraktor atau pemotong ya atau pemborong ya tersebut bukan merupakan pengusaha kena pajak. Nah, kriteria bangunan ini yang nantinya kita akan dikenakan PPN kegiatan membangun sendiri atau kita kenal dengan MBS ya, adalah yang pertama bangunannya adalah satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria yang pertama konstruksi utama dari kayu, beton, pasangan batu bata ya, dan atau baja. Kemudian diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Nah, ini yang paling penting ya. Luas seluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Jadi kalau yang di bawah 200 meter persegi itu tidak dikenakan PPN kegiatan membangun sendiri. Jadi minimal kalau luasnya sudah 200 meter persegi itu nanti akan dikenakan PPN kegiatan membangun sendiri. Nah, sekarang dasar pengenaan pajaknya adalah menghitungnya adalah 20%. Nah, 20%-nya ini dikalikan jumlah biaya yang dikeluarkan tidak termasuk harga perolehan tanah. Ya, jadi PPN ini 10% kali DPP. Nah, DPP ini yang dimaksud 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Misalnya total biaya yang dikeluarkan adalah 500 juta yang terdiri dari 100 pembelian asetnya atau tanahnya, 400 adalah pembelian biaya-biaya untuk kegiatan membangun ya, dan mungkin juga ongkos tukang dan lain sebagainya. Nah, PPN dasar pengenaan pajaknya ini itu berarti dari 20% kali 400 juta. Jadi 100 juta atas beli tanahnya atau beli asetnya itu tidak termasuk dalam perhitungan pengenaan pajak PPN. Jadi hanya dari jumlah biaya yang dikeluarkan saja. Nah, jadi PPN-nya berarti 10% dikalikan dengan nilai 400 juta. Nah, saat terutang di sini adalah pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. Nah, jadi pembangunan secara bertahap dianggap suatu kesatuan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Ya, jadi ini terkait dengan mekanisme perhitungannya. Jadi sebelum kita kenalkan, kita lihat dulu apakah bangunan tersebut atau kondisinya itu sudah memenuhi kriteria dia dikenakan PPN MBS, karena tidak semua kegiatan membangun sendiri ini adalah dikenakan PPN. Nah, selanjutnya adalah di pasal 16D. Pasal 16D Undang-Undang PPN ini ada di pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN, di mana di pasal 16D ini PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Kemudian pasal 9 ayat 8. Nah, di sini terkait dengan pengkreditan pajak masukan ini tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk misalnya perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
Kemudian juga perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan ya, kemudian stesen wagon kecuali merupakan barang dagangan ya atau yang disewakan. Ya, ini ya terkait dengan pasal 16 di Undang-Undang. Nah, terkait dengan mekanisme di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak di sini, yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ya, misalnya bukan sedan dan juga bukan stesen wagon ya, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen, ini adalah terutang PPN. Nah, ini tidak terutang PPN saat perolehan sebagian ya barang dagangan itu adalah disewakan. Nah, jadi tidak terutang PPN. Nah, saat perolehan sebagai barang dagangan atau disewakan, ini baru terutang PPN ya ini. Nah, kemudian adalah untuk bahasan selanjutnya adalah terkait dengan dasar pengenaan pajak. Nanti ini akan dibahas di sesi yang selanjutnya. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan terkait dengan objek PPN ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.